Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara melakukan uji normalitas dengan menggunakan SPSS. Oke. Agar tidak banyak waktu yang terbuang, langsung saja kita menuju ke TKP. Ini adalah dataset yang akan saya gunakan. Jumlahnya sebanyak 30 observasi. Jumlahnya sebanyak 30 observasi. Data ini mengenai tinggi badan mahasiswa. Caranya saya blok semua angka pada data ini. Hanya angkanya saja, nama variabelnya tidak diikutkan, hanya angkanya saja. Kemudian saya klik Ctrl C, saya buka SPSS. Nah, di sini saya paste, Ctrl P. Oke. Nah, di sini namanya masih tidak teratur. Nama variabelnya masih tidak teratur. Cara merubah nama ini, kita klik variabel view. Klik variabel view. Nah, di sini kita ganti dengan nama tinggi. Yang desimal ini teman-teman dikosongkan saja, dikosongkan. Kemudian kita kembali lagi ke data view. Datanya sudah disiapkan di SPSS. Langkah selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Caranya yaitu klik Analyze, pilih Descriptive Statistik, kemudian pilih Explore. Masukkan variabel tinggi ini ke Dependent List dengan cara mengklik tanda panah ini. Kemudian klik Statistik. Di sini kita coba perhatikan. Jangan lupa dicentang deskriptif. Jadi deskriptif ini akan memberikan informasi mengenai data yang kita gunakan ini. Informasi deskriptifnya baik itu min, median, maksimum, minimum, dan lain-lain. Kemudian klik continue. Kemudian kita klik plot. Yang kedua kita klik plot. Oke, di sini jangan lupa teman-teman centang normality plot with test. Oke, normality plot with test, kemudian klik continue. Setelah itu klik OK. Ini adalah output dari data yang kita gunakan tadi. Nah, ini output deskriptifnya. Data yang kita gunakan tadi minnya sebanyak 168,77. Ini informasi deskriptif. Ada median, ada varian, standar deviasi, minimum, maksimum, dan lain-lain. Selanjutnya kita perhatikan di sini, test of normality. Inilah tujuan kita dari awal tadi. Di sini teman-teman perlu diperhatikan ada dua uji normalitas. Yang pertama yaitu Kolmogorov-Smirnov dan yang kedua yaitu Shapiro-Wilk test. Pertanyaannya, mana yang terbaik di antara kedua uji ini? Jawabannya adalah sama-sama baik. Akan tetapi jika teman-teman memiliki data yang sangat sedikit, misalkan kurang dari 50, maka gunakanlah uji Shapiro-Wilk test. Oke. Kemudian yang kedua, jika teman-teman memiliki data lebih dari 50, gunakanlah Kolmogorov-Smirnov. Jadi beberapa jurnal menjelaskan hal tersebut. Hanya saja ada beberapa jurnal lagi menjelaskan bahwa jika jumlah data teman-teman 2000 atau 5000 misalkan atau 1000, gunakanlah uji Shapiro-Wilk test karena Shapiro lebih sensitif ketika jumlah datanya ribuan. Oke. Uji hipotesisnya H0 residual data berdistribusi normal. H1-nya residual data tidak berdistribusi normal. Jika kita perhatikan di sini, nilai signifikannya lebih dari 0,05. Jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka terima H0. Artinya, residual dari data ini berdistribusi normal. Oke, karena 0,147 lebih besar daripada 0,05. 0,200 lebih besar daripada 0,005. Itulah yang menjadi alasan bahwa gagal tolak H0 atau residual dari data berdistribusi normal. Selanjutnya kita perhatikan plot normalitasnya di sini.
Jika titik-titik ini teman-teman, jika titik-titik ini mendekati garis, maka sudah dipastikan residual dari data berdistribusi normal. Jika titik-titik ini mendekati garis, maka sudah dipastikan residual dari data berdistribusi normal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika garis ini, QQ plot ini, jika garis ini kita perhatikan tidak membentuk suatu pola, maka sudah dipastikan residual dari data berdistribusi normal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Silahkan jika ada pertanyaan bisa ditaruh di kolom komentar atau bisa ditaruh di forum diskusi. Nanti saya akan usahakan untuk menjawab tepat waktu agar teman-teman tidak bingung mengenai uji normalitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.